Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita kelak pada hari kiamat. Ada batas terakhirnya Ustaz? Batas terakhir hadis keberapa? Ada Ustaz? Ada. Anak nggak hadir waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk masih pada bab keempat, dan kita baru membahas hadis pertama, dan kita masuk pada hadis kedua, hadis yang ke-26. Kita baca hadisnya. Sudah. Iya, tapi belum dijelaskan. Kemarin dibaca aja. Kemarin fokus di pembahasan mani, ya. Mani, mati, dan wadi. Gak apa-apa, kita ulang. An Abbad ibn Tamimin an Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazani radhiyallahu anhu qala syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai'a fi salati faqala la yansarif hatta yasma sautan aw yajida rihan. Dari Abbad ibn Tamim bahwa Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang seolah-olah merasakan sesuatu ketika mengerjakan salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, janganlah dia pergi membatalkan salatnya sebelum mendengar suara atau mencium bau. Wan Ummu Qaisi binti Mihsanin al-Asadi annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijrihi fa bala ala thawbihi fada'a bima'in fa nadahahu ala thawbihi wa lam yaghsil. Ummu Qais bintu Mihsan al-Asadiyah menuturkan bahwa dirinya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa anak laki-laki yang masih kecil dan belum makan sesuatu. Maka Nabi kemudian menundukkan anak itu di atas pangkuan. Bayi itu lantas ngompol di atas pakaian Nabi. Beliau meminta air lalu memercikannya pada pakaian dan tidak membasuhnya. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-26. Hadis ini menjelaskan kepada kita di antara perkara-perkara yang termasuk membatalkan salat
adalah mengeluarkan angin atau kentut, baik sifatnya memiliki suara atau tidak memiliki suara, dan mencium baunya. Kalau kita perhatikan hadis ini, ada satu faedah besar tentang larangan mengikuti was-was. Dalam hadis ini ada larangan bagi kita kaum muslimin untuk mengikuti was-was. Karena di sini laki-laki dalam hadis ini dia dihayalkan dalam sholat, seolah-olah ada was-was dalam hatinya bahwa dia mendapati sesuatu. Boleh jadi dalam bentuk bunyi dalam perut kita atau yang lainnya. Maka Nabi SAW untuk menghilangkan was-was dari orang ini langsung memutus dengan mengatakan la yansharif, jangan kau batalkan sholat, karena itu hanya was-was saja. Artinya kalau hanya suara perut maka tidak membatalkan sholat, karena sifatnya di dalam. Lain kalau sudah keluar, kentut ataupun buang hajat kecil ataupun besar kan sudah keluar. Tapi kalau masih di dalam, jangan bercerita tentang kentut dalam perut. Dalam perut ini macam-macam ada kan ini, termasuk kotoran, najis ataupun kencing, ada semua dalam perut. Tetapi selama itu berada di dalam maka tidak mempengaruhi sholat, kecuali kalau keluar, maka itu baru mempengaruhi sholat. Dari sini Nabi SAW ingin menasihati kepada siapapun yang terkena was-was untuk meninggalkan was-was, karena was-was ini sangat bahaya. Lalu apa penyebab kenapa kemudian seseorang itu terjadi was-was, dan apa cara mengobatinya? Karena ini banyak sekali pertanyaan seputar was-was di sini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika bicara soal was-was ini, beliau mengatakan bahwa was-was itu tidak terjadi kecuali karena dua perkara. Jadi was-was syaitan untuk mengganggu anak Adam itu tidak terjadi kepada seseorang kecuali karena dua perkara penyebabnya. Yang pertama, kata beliau, was-was itu ditimbulkan karena kerusakan akal. Jadi akal seseorang sakit. Dari sini kita tahu bahwa was-was itu tidak mesti dari setan. Bisa saja karena terganggu kesehatan, mungkin masalah hormonnya atau apanya, sehingga menimbulkan was-was. Maka yang seperti ini seseorang harus datang ke dokter, khususnya ke psikiater atau dokter-dokter yang memang menangani kejiwaan. Karena boleh jadi mungkin ada masalah di akalnya, boleh jadi mungkin karena kecelakaan kemudian terbentur kepalanya, atau karena kesehatan terganggu maka menjadikan seseorang mudah was-was. Ini yang pertama. Dan yang kedua tentunya disebabkan karena gangguan syaitan. Dan itu yang banyak. Ya, yang banyak seseorang itu terjerumus kepada was-was itu karena gangguan syaitan. Memang setan sengaja untuk mengganggu ibadah kita supaya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan was-was ini juga terjadi bukan hanya dalam bab ibadah. Dia masuk pada segala
lini kehidupan manusia, baik dalam bab akidah, baik dalam bab ibadah, baik dalam bab muamalah, itu was-was masuk di situ. Contohnya umpamanya dalam bab akidah. Contohkan para ulama was-was dalam bab akidah. Terkadang setan ini masuk dalam akidah seseorang, kemudian dihayalkan dalam pikirannya tentang siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan gunung-gunung dan lautan, dan berakhir kepada pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan. Dan ini kan menjadi was-was. Awalnya tidak ada masalah, dia berpikir siapa yang menciptakan langit, ya jawabannya Allah. Siapa yang menciptakan bumi, ya jawabannya Allah. Begitu juga gunung, lautan dan yang lainnya. Tapi setan kemudian masuk memberikan was-was sampai pertanyaannya siapa yang menciptakan pencipta. Kalau seandainya semua makhluk diciptakan Allah, lalu siapa yang menciptakan Allah? Lah kalau sampai kemudian pikiran kita sampai memikirkan siapa yang menciptakan Tuhan kita, maka kata Nabi SAW, fasta'id billahi, maka segeralah dia berlindung kepada Allah dari syaitan untuk memutus was-was tadi. Langsung kita tahu, jangan diteruskan. Karena pertanyaan ini sudah mengarah kepada pertanyaan kufur. Ya, ini dalam bab akidah. Kemudian yang kedua, terkadang was-was juga masuk dalam bab ibadah, dan ini yang paling banyak. Yang paling banyak itu was-was masuk dalam bab ibadah. Entah masuk dalam sholat, entah masuk dalam wudu, entah masuk dalam puasa, dan begitu seterusnya. Makanya kita lihat orang-orang yang terkena penyakit was-was dalam ibadah ini cenderung hulu dalam ibadah, cenderung berlebihan melampaui batas dalam ibadah. Contoh orang yang berwudu. Saya itu pernah melihat orang yang sholat itu kok pada basah pakaiannya. Apakah dia sudah mandi atau apa rupanya? Dia berwudu berkali-kali. Jadi sampai ke cipratan wudunya itu terkena pakaiannya. Jadi kesannya kayak kehujanan gitu. Jadi orang was-was itu bisa nguras bak mandi itu. Karena dikiranya wudu pertama tidak sah, kemudian wudu lagi, habislah airnya. Lah ini kan was-was ini yang seperti ini. Ataupun setan ini masuk dalam bab sholat. Kita lihat ada orang yang sholat itu terkena was-was sampai takbiratul ikhram itu tidak jadi-jadi. Allahu Akbar, tak jadi lagi. Allahu Akbar, tak jadi. Sampai 10-20 kali. Sampai imam sudah salat dia mesti takbir aja. Agak repot itu ya. Jadi memang sengaja setan itu masuk di situ. Atau masuk dalam bacaan. Kadang-kadang kayak orangnya sih sebenarnya tidak terbata-bata ngomongnya, lancar. Tapi kadang-kadang setan masuk ke lidahnya, kadang membaca bismillah saja, bis gitu ya. Jadi kayak susah mau menyebut bismillah itu. Jadi Allahu Akbar aja, gitu ya. Kayak orang gagap akhirnya. Padahal sebenarnya dia tidak gagap. Tapi memang setan masuk di situ supaya kita was-was. Akhirnya mau mengucapkan sesuatu itu kayak berat tadi. Ini kan dari setan. Ya. Atau terkadang seseorang diragu-ragukan tentang berapa jumlah rakaat. Ini yang banyak terjadi. Tadi saya sholat 3 rakaat ke 4 rakaat. Sudah selesai kah belum selesai? Nah, tetapi Nabi SAW memberikan solusi bagi was-was yang seperti ini. Kalau seseorang ragu tentang rakaat sholat apakah 3 ataukah 4, maka ambil yang paling sedikit. Berarti kalau dia ragu-ragu 3 atau 4, tetapkan 3 tambah 1, lakukan sujud sahwi, selesai ya. Sebab kalau kita mengambil yang terbanyak, nanti was-wasnya nggak hilang. Oh jangan-jangan 3, jangan-jangan 3. Tapi kalau umpamanya kita mengambil yang sedikit, kalaupun seandainya was-was, kan bilangan rakaatnya sudah pas. Kalaupun seandainya lebih, kan sudah sujud sahwi di situ.
Jadi lebih selamat kan gitu ya. Jadi tetapkan kepada yang yakin, kemudian lakukan sujud sahwi. Nah itu juga terjadi kepada salah seseorang yang sedang sholat. Kadang-kadang dilupakan soal jumlah rakaat. Ataupun seperti hadis ini. Hadis ini menceritakan tentang seseorang yang ragu-ragu apakah dia kentut atau tidak. Dibuatnya oleh setan itu was-was dalam bunyi-bunyian dalam perut. Maka Nabi SAW berikan solusi, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Jangan batalkan salatmu sampai betul-betul engkau mendengar suaranya atau mencium baunya. Ataupun tidak ada suara, tidak bau, tapi kita yakin kita kentut. Ya, kan ada kentut itu enggak ada suaranya dan tidak ada baunya gitu. Tapi kita yakin kita kentut. Maka kalau kita yakin kita kentut, yakin itu tidak bisa mengalahkan keraguan. Makanya tetap batal salatnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jangan sampai kemudian kita terkena was-was, karena was-was dalam ibadah ini bisa merusak ibadah atau minimalnya mengurangi kesempurnaan ibadah. Jadi yang harusnya takbiratul ihram bersama imam mendapatkan 1 rakaat, sampai rakaat pertama dia masih takbiratul ihram saja, dia kan ketinggalan tuh 1 rakaat. Jadi kayak orang masbuk jadinya. Jadi bisa mengurangi jadinya kan kualitas salat dan juga pahala salat. Ini sering terjadi dalam bab wudu atau bab muamalah, ya, ataupun bab puasa, was-was dia. Ini sudah masuk atau tidak, sudah masuk atau tidak kan itu. Ya, maksudnya masuk buka atau tidak, sehingga dia nunggu gelap betul baru makan gitu ya, makan iftar. Padahal tidak boleh kita ini mengakhirkan buka. Justru Nabi SAW merintahkan kita menyegerakan berbuka. Kalau sudah tank keluar maghrib, ya buka langsung gitu ya. Mungkin ketika listrik mati nggak dengar azan, akhirnya was-was. Nunggu gelap sajalah kan itu. Karena ketika kita mengakhirkan buka itu tasyabuh dengan orang-orang ahli kita. Ahli kita puasa, kita juga puasa, cuman kita menyegerakan berbuka, mereka mengakhirkan berbuka. Tapi sengaja setan membuat puasa supaya ibadah kita menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ataupun masuk dalam bab muamalah. Was-was itu masuk dalam bab muamalah. Baik seseorang sudah janji hendak membeli sesuatu dan sudah deal. Artinya sudah selesai akadnya. Tinggal bayar saja dan menerima barang. Terkadang setan lupa, setan datang melupakan kita. Tadi kita sudah ada akad atau tidak? Ada akad atau tidak? Padahal sudah ada kan itu. Ataupun mungkin masuk dalam muamalah yang lebih luas dalam rumah tangga. Terkadang suami sampai was-was apakah saya menceraikan istrinya atau tidak. Nah itu masuk ke situ. Jadi was-was ini memang sangat bahaya sekali, karena memang syaitan sengaja untuk merusak anak Adam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada hadis ini, beliau mengatakan ma'nahu, ketika beliau mengatakan dari kalimat la yansarif hatta yasma sautan aw yajida rihan, sampai ke mendengar suara atau baunya, beliau mengatakan ma'nahu, maknanya ya'lamu wujuda ahadihima, dia mengetahui adanya salah satu dari keduanya, wala yushtaratus sama wasam, dan tidak disyaratkan harus mendengar suara atau mencium bau, bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Wala farqa fi syakki baina an yastawi al-ihtimalani fi wuqu'il hadathi wa adami, aw yatarajjah ahaduhuma aw yaghlib ala dhannihi fala wudu'a alaihi bi kulli halin. Ataupun umpamanya seseorang ragu-ragu antara kentut atau tidak, ya. Maka ragu-ragu ini dan keragu-raguannya ini anggap saja umpamanya 50-50. Maka tidak boleh kemudian kita mengikuti keragu-raguan tersebut.
tetapi kembalikan kepada hukum asal. Pamannya 50-50 nih. Tadi saya keluar angin atau tidak ya? Dalam sholat ya, perasaan keluar tapi enggak kan itu ya. Ini kan ada 50-50 nih. Maka kalau yang seperti ini jangan mengikuti was-was, tapi kembalikan hukumnya kepada hukum asal. Hukum asal ibu sedang sholat berarti punya wudu. Namanya orang sholat pasti punya wudu kan begitu. Itu hukum asalnya. Berarti tetapkan kepada hukum asalnya, batalkan was-wasnya. Berarti ibu masih sah sholat. Beda kalau ibu belum wudu, kemudian timbul was-was, saya sudah wudu atau belum? Ya belum wudu lah kan gitu. Namanya belum wudu. Kembalikan kepada hukum asalnya. Tapi kalau sudah sholat atau sedang sholat, maknanya kan tidak mungkin sholat tanpa wudu. Maka kembalikan kepada hukum asal supaya menghilangkan was-was tadi. Adapun bagaimana caranya supaya kita terhindar dari was-was ini? Pertama, al-isti'adzatu billahi minasyaitonir rajim. Pertama, baca ta'awudz. Baca a'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, karena memang was-was itu kebanyakan datang dari setan. Walaupun ada tadi saya katakan was-was itu datang dari kesehatan. Dan ini paling mujarab. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi innahu samiul alim. Apabila datang kepadamu gangguan dari setan berupa was-was, maka segeralah ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, al-ilmu. Ilmu. Yang bisa menghilangkan was-was itu adalah ilmu. Karena orang jahil selalu was-was. Selalu was-was gitu, ini boleh atau tidak? Haram apa halal? Ya. Yang ini tuh bid'ah atau sunnah? Jadi orang yang jahil itu selalu was-was tentang hukum karena dia tidak punya pengetahuan tentang itu. Akhirnya menerka-nerka. Maka supaya menghilangkan perasaan was-was itu belajar. Karena dengan ilmu itulah bisa menghilangkan was-was. Akhirnya dia punya pengetahuan tentang bagaimana cara menghadapi was-was. Kemudian yang ketiga, al-mudawamatu ala adzkar. Kalau bisa senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu salah satu benteng kita menghadapi setan. Kemudian yang keempat, qat'u al-irtirsali. Jangan mengikuti was-was. Jadi kalau sudah datang was-was jangan terus dipikirkan, tapi cari solusi. Ya. Sebagaimana Nabi SAW memberikan solusi di sini kan. Orang dihayalkan dalam sholatnya apakah dia kentut atau tidak, padahal baru suara perut kan gitu. Maka jangan diteruskan tuh was-wasnya. Makanya Rasul mengatakan la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajidariha. Jangan batalkan sholatmu kata Rasul. Jangan diteruskan, jangan batalkan sampai engkau memiliki bukti gitu ya dengan suara kentut atau dengan baunya. Kemudian yang kelima, suhbatul akhyar. Cari teman yang baik. Cari teman yang baik, cari teman yang memang mengetahui pengetahuan. Bisa saja kemudian dia menasihati. Kalau kita sedang was-was, kita bisa bertanya. Kita bisa minta nasihat kepada teman yang baik itu. Termasuk juga yang nomor 6, kathratu du'a wal iltija'i ilallahi azza wa jal. Fa innallaha huwal ladzi yaqdarul bala atau yuqaddarul bala wa huwal ladzi yadfa'u. Perbanyak doa dan serahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah lah yang mentakdirkan adanya bala. Yang menciptakan was-was itu kan Allah. Dan yang menghilangkan was-was juga Allah. Karena was-was ini bagian ibtila, ujian Allah kepada hamba-hambanya. Bisa melawan atau tidak. Maka banyak-banyak berdoa agar kita tidak mudah diganggu setan. Termasuk juga al-mujahadatu wal musabah. Lawan, jangan biarkan was-was itu ada pada diri kita, tapi kita lawan. Kemudian juga kasratu qiraatil Qur'anil Karim at-tadabburi wa fahmi ma'ani. Perbanyak membaca Al-Qur'an, ya kalau bisa juga tadabbur.
Karena bagaimanapun setan itu sangat takut dengan bacaan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau memang was-wasnya tadi karena masalah di hormon, masalah di pikiran, ada punya penyakit kejiwaan gitu ya, maka tentu obatnya adalah datang ke dokter, datang ke psikiater, datang ke orang-orang yang ahli psikolog ya, supaya mendapatkan kesembuhan dari wasilah mereka, mungkin dengan nasihat-nasihatnya atau nanti dikasih obat dan begitu seterusnya. Maka itu diantara yang disebutkan para ulama bagaimana caranya menghadapi was-wasnya. Karena was-was ini itu bisa mengantarkan kepada kita, ya sebenarnya secara hukum begini Bu, orang yang terkena was-was memang tidak ada hukumnya, artinya tidak berdosa. Ya, orang yang terkena was-was itu pena diangkat, tidak ada dosa bagi orang yang was-was. Tetapi was-was ini bisa mengantarkan kepada dosa kalau terus diikuti. Ya, bisa mengantarkan kepada dosa kalau diikuti. Umpamanya seorang berwudu yang harusnya 3 basuhan jadi 5 basuhan. Ya, yang harusnya 3 basuhan jadi 10 basuhan. Lah ketika kemudian kita menambah apa yang disunnahkan Nabi SAW, maka masuk dalam hadis Rasul, faman zada faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Barang siapa yang menambah basuhan dalam wudu itu, maka dia telah salah wudunya, telah melampaui batas wudunya, dan telah berbuat zalim dalam wudunya. Itu karena was-was itu. Tapi kalau orang yang berilmu kan cukup kita berwudu, bukankah setiap basuhan walaupun 1 kali sudah sah wudunya? Kan yang wajib 1 kali, 2 dan 3 itu sunnah saja. Kalau orang punya pengetahuan, ya sudah, kalau sudah dibasuh 1 kali sudah selesai kan gitu ya. Tapi orang yang was-was ini tidak, dia rasanya nambah terus. Kayaknya setan sengaja masuk, perbanyak basuhanmu nanti supaya makin sempurna, makin bersih. Itu setan memang sengaja memberikan was-was itu, seolah-olah wudu seperti itu afdol, padahal justru menyelisih sunnah. Ya, sengaja kemudian setan mendorong itu seorang untuk melakukan bid'ah dan menyelisih sunnah Nabi SAW. Nah, ini bahaya was-was itu sampai ke situ jadinya kan, sampai kepada kekufuran, sampai kepada bid'ah, sampai kepada maksiat, ya, dan itu senjata setan. Ya, subhanallah ya, setan itu ketika kita disesatkan itu bukan ditarik tangan kita atau didorong badan kita, tidak. Nggak ada setan itu, dan dia tidak punya kuasa untuk itu. Setan itu tidak punya kuasa mendorong badan kita supaya jatuh ke maksiat, tidak. Atau ngajak-ngajak tangan kita gitu, nyeret-nyeret, ayo kita mabok, ayo kita zina. Nggak ada setan itu seperti itu. Dan setan tidak punya kuasa untuk itu. Setan itu hanya membisikkan saja. Ya, dia datang ke hati kita, kemudian dibisikkan saja itu. Tapi bisikan setan itu memang luar biasa. Lihat Nabi Adam alaihissalam, gara-gara dibisikkan setan, pada Allah subhanahu wa ta'ala sudah banyak memberikan nikmat di sorga itu, seolah-olah Allah katakan, ya Adam, semua yang ada di sorga itu halal makan, kecuali 1. Dari ribuan nikmat yang ada di sorga itu, cuma 1 tidak boleh dekati. Tapi setan datang kepada Adam, dibuatnya penasaran dengan pohon yang 1 itu. Coba. Kemudian setelah penasaran nengok pohon itu, dimasuki lagi was-was, udah petik aja, makan aja. Akhirnya pula makan terusi dari sorga. Nah, kalau sekelas Adam alaihi salatu wassalam, Abul Bashar, manusia pilihan, bisa melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala hanya karena mengikuti was-was syaitan, bagaimana pula kita? Makanya tadi saya katakan harus banyak-banyak berzikir, ta'awud, baca Quran, dan begitu seterusnya dari solusi yang sudah saya jelaskan tadi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam hadis dari Utsman ibn Abil As bahwa dia pernah mendatangi Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Ya Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalangi antara diriku dan salatku, dan antara diriku dan bacaan salatku. Yulabbisu alayya, berusaha untuk membuat talbis, keraguan-raguan.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, "Dzaka syaitanun." Itulah perbuatan setan. Yuqalu lahu Hinzab, yang diberi nama Hinzab. Fa idza ahsastahu, kalau engkau merasakan sudah ada gangguan dari setan Hinzab ini, fata'awwad billahi minhu, segera berta'awud kepada Allah dari gangguan setan. Wadful ala yasarika thalathan, ludahkan ke arah kiri 3 kali. Kemudian kata Utsman ibn Abil As, fa fa'altu dzalik fa adhabahu Allahu anni, maka aku lakukan seperti itu, maka Allah hilangkan perasaan was-was pada hatiku. Lihat, Nabi SAW menyebutkan tentang bahaya was-was setan, sampai-sampai disuruh ta'awud kemudian meludah ke arah kiri 3 kali. Dan ini juga sebagai penguat daripada hadis Abbad ibn Tamim ibn Abdullah ibn Zaid al-Asimi al-Mazani rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara faedah hadis ini ya. Lebihnya mungkin sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu. Kita tekankan pada perkara was-wasnya saja, karena ini yang paling bahaya sekali. Sampai-sampai ada seorang ikhwan itu waktu saya kajian di Muhajirin, itu terkena was-was. Jadi dia selalu bertanya, "Ustaz, apakah wudu saya sah?" katanya. Kenapa? Karena saya kalau kencing, dia bilang, kencing nih, kemudian sudah saya basuh, sudah saya bersihkan kemaluan saya, tapi setelah saya pakai celana terasa kayak ada ya mungkin semacam keluar sedikit, dan itu selalu, wahai Ustaz, katanya. Jadi akhirnya saya ragu-ragu. Ya, saya ambil wudu lagi, terkadang diulang 2 kali wudu, kemudian saya sholat, katanya. Lah yang seperti ini kan was-wasatnya kan. Ya, padahal para ulama ketika bicara seperti ini, kalau kita kencing dan kita sudah cebok, ya, kalau umpamanya di tengah jalan mungkin ada perasaan keluar sedikit, itu tidak ada masalah, dimaafkan oleh para ulama. Ya, sebab kalau seandainya perasaan itu diikuti, nanti berapa kali kita wudu tuh, nanti habis wudu gitu lagi, wudu lagi, segitu lagi, wudu lagi. Memang setan sengaja di situ. Coba perhatikan hadis Nabi SAW ketika Rasul mengatakan, apabila sandalmu kemudian terkena kotoran najis, apa kata Rasul? Cara membersihkannya cukup digosokkan ke tanah 1 kali, itulah cara pembersihannya. Pertanyaannya, sandal yang menginjak kotoran, umpamanya ada kotoran manusia keinjak sandal, kemudian digosok 1 kali ke tanah, pertanyaan bersih atau tidak? Nggak akan bersih. Walaupun mungkin bersih kotorannya, baunya juga masih ada kan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan begitulah cara pembersihannya. Tidak pula kemudian kita berpikir itu kan masih kotor, berarti kita harus cuci lagi. Itu sudah ta'addi namanya, menyelisih sunnah kan gitu. Yakin sajalah sudah bersih, kata Rasul bersih, ya bersihlah, selesai gitu. Ataupun umpamanya seseorang yang kata Nabi SAW, pakaian perempuan itu kan kadang-kadang melebihi 1 jengkal dari mata kaki atau mungkin lebih kan, diseret kan gitu ya. Apa kata Rasul? Kalau seandainya pakaian depannya itu terkena najis, kemudian setelah itu tersapu tanah, maka sudah dianggap bersih itu, tidak perlu dicuci lagi kan. Berarti menunjukkan sebenarnya Islam itu simple. Tapi kalau kita mengikuti was-was, ya nggak selesai lah ya. Oh itu kan kotorannya masih pakainya masih bau, ini harus dicuci macam-macam ya. Ini mempersulit agama namanya ya. Maka kewajiban kita adalah mencukupkan perintah Nabi. Kalau Nabi mengatakan A, lakukan, Anda perlu ada was-was di situ. Nah ini menunjukkan bagaimana Islam itu agama yang mudah, agama yang simple, tidak memberatkan dan tidak harus berlebihan dalam ibadah. Ikutilah perintah baik Al-Quran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini tambahan keterangan tentang hadis la yansarif hatta yasma' sautan au yajida rihan. Kemudian hadis berikutnya, an Ummi Qaisin, dari Ummu Qais, dari Ummu Qais binti Mihsanin al-Asadi. Ummu Qais dalam hadis ini dia adalah saudari dari Imran ibn Mihsan.
Ukasa ibn Mihsan al-Asadi. Ingat pada hadis ketika Nabi SAW bercerita tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian Nabi SAW menyebutkan ciri-cirinya atau sifat-sifatnya, bukan orangnya. Kata Nabi SAW, orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab dari 70.000 itu adalah pertama orang yang tidak minta diruqyah, yang kedua orang yang tidak minta diobati dengan kai besi panas, yang ketiga orang yang tidak tatayur, dan yang keempat orang yang bertawakal kuat kepada Allah. Kemudian ada sahabat yang bernama Ukasa ibn Mihsan. Dia mengatakan, ya Rasul, doakan aku termasuk mereka. Maksudnya 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kata Rasul, anta minhum, engkau termasuk mereka. Tiba-tiba semua para sahabat ingin juga mengatakan, doakan juga kami wahai Rasul, doakan juga kami wahai Rasul. Tapi Rasul mengatakan apa? Sabaqakum biha Ukasa, telah mendahului kalian semua Ukasa bin Mihsan. Lah Ukasa bin Mihsan ini punya saudari namanya Ummu Qais binti Mihsan al-Asadi. Lah Ummu Qais bin Mihsan al-Asadi ini dia punya anak kecil laki-laki. Karena akan dibedakan antara anak bayi laki-laki dengan anak bayi perempuannya, dibedakan. Dalam Islam itu dibedakan hukum cara membersihkan najisnya, sama-sama najis. Ya, kencing, yang namanya kencing manusia, mau bayi, mau remaja, mau dewasa, mau tua, tetap najis. Jadi kencing manusia itu najis secara mutlak. Cuman yang menjadi khilaf itu adalah bukan hukum najisnya, tapi hukum cara membersihkan najisnya, khusus bagi bayi yang belum makan. Ya, dia masih makan nasi. Tapi kalau sudah makan itu tidak ada khilaf ulama, harus dicuci. Mau laki-laki mau perempuan, kalau sudah makan wajib dicuci. Yang jadi masalah adalah bayi yang belum makan, masih minum air susu, dia belum makan apa-apa. Lah Ummu Qais ini punya bayi kecil laki-laki, dia belum makan. Dia datang kepada Nabi SAW. Biasa para sahabat itu mereka ingin meminta berkah, dengan membawa anak-anak mereka dihadapkan kepada Rasul, biar Rasul mentahnik itu mengunyahkan kurma sampai lembut, kemudian dioleskan di bibirnya. Ya. Kemudian setelah itu Rasul mendoakan berkah dan kebaikan. Dan doa Nabi SAW mustajab. Contoh ketika doanya Nabi SAW kepada siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan pernah didatangkan waktu bayi juga oleh pamannya Abbas. Ya, karena Abbas itu anak dari pamannya. Ibnu Abbas anak dari pamannya Rasul, Abbas ibn Abdul Muttalib. Ketika bayi datangkan di hadapan Rasul, kemudian setelah ditahnik, Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas dengan doa apa? Allahumma alimhu fid dini, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wila. Ya Allah, cerdaskan anak ini, ya Allah buat dia menjadi pakar yang memahami Quran. Maka setelah Abdullah ibn Abbas besar, doa Rasul menjadi kenyataan kan. Akhirnya Ibnu Abbas menjadi seorang pakar Quran, bahkan dikatakan sayyidu ahli tafsir, pemimpinnya ahli tafsir. Berkat doa Nabi SAW dan usaha dia tentunya. Karena doa tanpa usaha juga percuma. Ya. Lah makanya kemudian di sini Ummu Qais ini dia membawa putra kecilnya itu menghadap Nabi supaya Rasul mentahni kemudian mendoakan. Maka setelah kemudian di pangkuan Nabi, anak bayi laki-laki itu, anak Ummu Qais bintu Mihsan al-Asadiyah ini, ya namanya anak-anak kan, tiba-tiba dia kencing. Ya, kalau di zaman sekarang kan sudah ada antisipasi, ada pampers kan. Di zaman Nabi belum ada pampers kan itu ya. Sehingga tiba-tiba kemudian dia ngompol, lah kenalah ke kain Nabi, karena memang ada di pangkuan Nabi. Tapi Nabi SAW tidak mencuci pakaiannya. Dengan cara apa? Rasul hanya memintakan air dalam bejana, kemudian setelah didatangkan di hadapan Rasul, Rasul hanya memasukkan tangannya di air itu, kemudian diperciki saja. Jadi bekas kencingnya diperciki gini aja, ambil air. Lah dengan cukup memerciki itu sudah anggap bersih tuh pakaiannya. Padahal kalau diperciki apakah kemudian hilang apanya? Air kencingnya kan nggak hilang kan gitu, tetap dalam kain kan.
Tapi ketika begitulah cara pembersihannya sudah dianggap suci kan? Ini juga memotong adanya was-was nih. Tetapi sekali lagi tentu beda kencing anak laki-laki dengan kencing anak perempuan, karena kalau kencing anak perempuan itu ada hukum tersendiri. Nabi SAW memerintahkan untuk mensucikannya dengan cara mencucinya, sama dengan kencing orang besar. Tapi khusus bayi laki-laki, ya maka bayi laki-laki tidak harus dicuci. Ya kalau dicuci nggak apa-apa, lebih baik lagi. Tapi kalaupun diperciki itu sudah cukup. Contoh umpamanya di kasur lah. Ya kan biasanya anak-anak mungkin pempesnya itu bocor, kita tidak tahu kan. Tipis pempesnya bocor atau kepenuhan pempesnya akhirnya bocor sedikit, nampaklah itu basah di situ. Maka lihat kalau anak laki-laki tidak perlu sulit. Ambil air, kalau dia belum makan cukup diperciki di atasnya gitu saja. Ya, itu sudah cukup itu. Tapi kalau anak perempuan tidak bisa. Anak perempuan najis, harus spraynya dicuci, dan kasurnya kalau sampai nembus ya dicuci juga ya. Ya, karena beda kalau anak laki-laki dan perempuan. Apa hikmahnya wallahu alam. Walaupun banyak ulama juga yang mencari-cari hikmahnya, katanya kencingnya anak perempuan itu lebih bau kan itu. Ya enggak tahu juga kan. Mungkin ibunya makan pete, enggak tahu juga. Mungkin anak laki-laki tidak terlalu bau, anak perempuan itu terlalu kental, anak laki-laki encer, wallahu alam ada juga. Tetapi kita tidak mencari-cari hikmahnya lah. Yang jelas ketika Nabi SAW membedakan kencing anak laki-laki yang belum makan dengan kencing anak perempuan yang belum makan, cara membersihkannya sudah kita katakan sami'na wa ata'na. Tidak perlu ada was-was di sini. Ya cukup diperciki sudahlah kan itu. Nah ini juga dikuatkan oleh hadis Aisyah, hadis berikutnya di sini, an Aisyah ta ummul mukminin radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi sabiyyin fabala ala thawbihi fada bima'in fa'atbahu iyah wa li muslimin fa'atbahu baulahu walam yaghsilhu. Kata Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha mengatakan bahwa ada bayi laki-laki yang dibawa ke hadapan Rasul. Bayi itu lantas ngompol di atas pakaian beliau. Lalu beliau meminta air dan memerciki air tersebut pada kencing yang mengenai bajunya, dan Rasul dalam riwayat tidak mencucinya. Ya cukup memercikinya dan tidak mencucinya. Nah ini diantara faedah dua hadis ini. Wallahu alam. Bab yang menjelaskan tentang sihir. Dan pada minggu-minggu yang lalu kita sudah menjelaskan satu dalil dari Al-Quran, surah An-Nisa atau surah Al-Baqarah ayat 102 dan juga An-Nisa 51. Dan kita masuk pada hadis Nabi SAW, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya dan beberapa asar dari sahabat Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'al mubiqah. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billahi was-sihru wa qatlu nafsi allati harramallahu illa bilhaq wa aqlu riba wa aqlu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan kalian. Sahabat bertanya, wahai Rasul, apa 7 perkara itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kesyirikan kepada Allah, kemudian sihir, kemudian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran, kemudian memakan riba, memakan harta anak yatim, lari pada waktu peperangan,
dan menuduh wanita baik-baik yang lalai, dan dia seorang wanita mukminah dengan tuduhan zina. Wa an Jundab marfu'an haddus sahiri dharbatun bisayfi, rawahu Tirmidzi wa qala as-sahih annahu mauqufun. Dari Jundub radhiyallahu an secara marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, hukuman penyihir itu dipenggal dengan pedang. Hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi dan dia berkata yang sahih mauquf kepada Jundub. Wa fi sahihil Bukhari an Bajalah ibni Abdah qala, dia mengatakan, kataba Umar bin Khattab radhiyallahu an iqtulu kulla sahirin wa sahiratin, qala faqatalna thalatha sawahir. Sebutkan dalam Sahih Bukhari dari Bajalah ibn Abdah, dia mengatakan Umar radhiyallahu an pernah menulis surat, dan isi suratnya, bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki atau perempuan. Maka Bajalah mengatakan kami pun membunuh 3 orang penyihir. Wasaha an Hafsah radhiyallahu anha annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqutilat. Dan telah sahih daripada Hafsah putri Umar radhiyallahu an bahwa dia pernah memerintahkan untuk membunuh budak wanitanya yang telah menyihirnya, maka wanita itu pun dibunuh. Wa kadzalika sahha an Jundab qala Ahmadu an thalathati min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga telah sahih dari Jundab, Imam Ahmad berkata dari 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah membunuh tukang sihir. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa asar dari sahabat Rasul menunjukkan tentang bahaya sihir. Karena dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan di sini. Maksudnya yang membinasakan karena 7 perkara ini termasuk dari dosa-dosa besar. Kemudian Nabi SAW mengurut, lah yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menyebutkan yang keduanya adalah sihir. Karena sihir ini kekufuran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama ketika menghukumi tentang para pelaku sihir, di antaranya dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, inna ta'allumas sihri wa ta'limahu haramun la na'lamu fihi khilafan baina ahli ilmi. Kata Imam Ibnu Qudamah, sesungguhnya seseorang yang mempelajari sihir ataupun mengajarkan sihir, maka kami tidak mengetahui ada khilaf tentang keharamannya dari kalangan para ulama. Kemudian dia mengatakan, qala ashabuna, berkata para sahabat-sahabat kami, wa yakfuru sahiru bi ta'allumihi wa fi'lihi sawa'un i'taqada tahrimahu au ibahatahu. Kata Imam Ibnu Qudamah berkata para sahabat kami, maksudnya dari ulama-ulama Hambali, tukang sihir itu dianggap kafir ketika dia mempelajarinya atau ketika dia mempraktekannya.
baik dia meyakini keharamannya ataupun tidak meyakini keharamannya. Pokoknya semata-mata belajar sihir atau mempraktekannya, maka dia telah kufur. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, kata Imam Qurtubi, as-sihru la yatimmu illa ma'al kufri wal istikbari au ta'zimi syaitani, fasihru idhan dalun alal kufri ala hadha takdir. Kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, sihir ini tidak akan sempurna kecuali di dalamnya ada kekufuran, kesombongan dan pengagungan terhadap syaitan. Dari sini sihir menunjukkan tentang kekafirannya. Kenapa tukang sihir itu sampai ke tingkat kafir, keluar dari Islam? Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, karena tidak lepas dari 3 perkara. Pertama, kekufuran. Yang kedua, kesombongan. Yang ketiga, pengagungan terhadap syaitan. Makanya tukang sihir itu kufur. Kemudian juga dikatakan oleh Imam Ahmad Ibnu Hamdan Al-Hambali, dia mengatakan as-sihru thabitun mawjudun lahu haqiqatun lakinnahu haramun yakfuru muallimuhu wa muta'allimuhu. Kata Ahmad ibn Hamdan, seorang ulama Hambali, mengatakan sihir itu perkara yang tetap dan ada, dan sihir itu memiliki hakikat. Akan tetapi ulama mengharamkannya dan menganggap kufur yang belajar dan yang mengajarkannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitab yang lainnya, dalam kitab Nawaqidul Islam, beliau mengatakan min a'zami nawaqidil Islam asyaratun, sebesar-besarnya pembatal-pembatal Islam itu ada 10. Kemudian beliau menyebutkan nomor urut yang ke-7, as-sabi'u as-sihru, dan yang ke-7 adalah perbuatan sihir. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan bahwa perbuatan sihir itu termasuk pembatal dari pembatal-pembatal Islam. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, as-sahihu anna as-sihra al-muta'allim minasyayatin kulluhu kufrun qaliluhu wa katsiruhu kama zahirul Qur'an. Dan yang benar, kata Al-Hafidh Al-Hakami, sihir itu semua pelajarannya dari setan. Semua ilmu-ilmu sihir ini sumbernya dari setan, dan semuanya kekufuran, baik sedikit ataupun banyak, sebagaimana zahir Al-Quran. Kemudian juga dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, as-sihru minal muharramatil kufriyati. Kata Syekh bin Baz bahwa sihir itu perkara-perkara yang diharamkan dan perkara-perkara kekufuran. Dari ucapan para ulama ini, maka kita bisa ambil kesimpulan, hampir semua para ulama mengatakan bahwa sihir adalah kekufuran, baik yang mempelajarinya, yang mempraktekannya, atau yang mengajarkannya, atau yang belajar kepada tukang sihirnya. Semua bisa kufur, keluar dari Islam. Dalilnya yang pertama adalah surah Al-Baqarah yang sudah kita bahas pada minggu-minggu yang lalu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Sulaiman tidak kafir karena Sulaiman tidak mengajarkan sihir, tetapi yang kafir itu setan. Merekalah yang mengajarkan kepada manusia tentang sihir.
Dari sini kita tahu bahwa semua sihir itu datang dari syaitan. Ini yang pertama. Yang kedua, surah Thaha ayat 69. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tukang sihir itu tidak akan selamat dan tidak akan sukses dari arah mana saja. Kata Imam Asy-Syinkiti dalam kitabnya Adwaul Bayan, beliau mengatakan innal fi'la fi siyaqin nafi min siyaqil umum, bahwa fi'il dalam bentuk peniadaan itu termasuk bentuk-bentuk umum. Maka firman Allah Subhanahu wa taala la yuflih, di sini yuflih di sini adalah fi'lul mudhari'. Sebelumnya ada la, penafian. Kalau ada fi'il sebelumnya ada penafian, maka memiliki faedah umum, artinya selamanya mereka tidak akan beruntung. Selamanya tukang sihir itu tidak akan beruntung. Kenapa? Karena sihir itu tidak ada kebaikan, bahkan masuk dalam kekafiran. Yang ketiga, Nabi SAW ketika menyebutkan 7 perkara yang membinasakan, menyebut satu nafas antara syirik dan sihir. Kata Nabi SAW, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang binasakan. Kemudian sahabat mengatakan, apa itu? Maka Rasul menyebut syirik kemudian sihir, menunjukkan bahwa sihir itu ada kaitan dengan kesyirikan, dan kesyirikan itu kekufuran. Kemudian yang keempat, bahwa para sahabat Nabi SAW yang tadi kita jelaskan asarnya, banyak membunuh tukang sihir. Bahkan disebutkan dalam hadis Bajalah tadi, 3 sahabat yang dikenal pernah membunuh tukang sihir. Bahkan Hafsah pernah menyuruh untuk membunuh wanita tukang sihir. Bahkan Umar bin Khattab menyurati kepada orang-orang untuk membunuh tukang sihir. Maka kita tahu bahwa Nabi SAW mengatakan, la yahillu dami imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin. Tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku Rasulullah, kecuali 3 perkara. Di 3 perkara boleh kita menumpahkan darah seorang muslim, artinya membunuh seorang muslim. Pertama, as-sayyibuz zani, seorang yang sudah menikah berzina. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh maka dikisos bunuh. Dan yang ketiga, wattariku lidinih al-mufariq lil jamaah, dan orang yang keluar dari agamanya. Lah, sihir itu mengeluarkan orang dari agamanya. Makanya kemudian para ulama menganggap mereka adalah kufur. Mereka adalah orang-orang yang dianggap kafir. Bahkan Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, aktsarul ulama ala anna sahira kafirun yajibu qatluh. Kebanyakan para ulama, kata Ibn Taimiyah, bahwa tukang sihir itu kafir, wajib untuk dibunuh. Kemudian yang kelima, anna sihra yatadhamman anwa'an katsiratan minal mukaffiratil i'tiqadiyyati wal qawliyyati wal amaliyati, bahwa sihir itu di dalamnya terkandung berbagai macam kekufuran keyakinan, kekufuran ucapan dan kekufuran perbuatan. Adapun kekufuran keyakinan, karena mereka meyakini bahwa syaitan itulah yang memberikan manfaat dan bisa mencegah madarat, dan ini kekufuran dalam tauhid. Adapun kekufuran ucapan, karena terkadang tukang sihir itu ketika mengucapkan mantra-mantra tidak menyebut nama Allah, bahkan menyebut nama-nama jin dan syaitan. Adapun terkadang kekufuran dalam bentuk amaliyah, karena terkadang dalam prakteknya mereka menggunakan alat-alat
dan alat-alat itu menunjukkan kekufuran. Makanya dari 5 perkara di sini bahwa hukum sihir itu kufur dan pelakunya bisa kafir. Adapun tentang apakah tukang sihir itu kalau dia berada di negara Islam kemudian tertangkap, apakah langsung dibunuh ataukah dimintai tobat dulu? Maka dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam As-Subki rahimahullahu taala mengatakan anna sihra lahu thalathatu ahwal, bahwa praktek sihir itu dalam hal ini ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, yuqtalu kufran, dibunuh karena dia telah keluar dari Islam. Dan hukuman orang yang mengganti agama itu dipenggal lehernya. Kata Rasul, man baddala dina faqtulu, siapapun yang keluar dari agamanya bunuh dia. Kondisi yang kedua, yuqtalu qisasan, dibunuh karena bentuk qisas. Karena tukang sihir terkadang bisa membunuh orang. Karena dia membunuh maka harus dibunuh dalam Islam. Dan yang ketiga, la yuqtalu aslan bal yu'azzar, tidak boleh dibunuh tetapi dikembalikan kepada kebijakan negara. Kalau kata negara Islam bunuh, bunuh. Kalau kata negara Islam penjarakan, penjarakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tetapi pendapat yang lain seperti Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Ahmad, bahkan dinyatakan sebagai pendapat mayoritas para ulama bahwa tukang sihir itu ila wujubi qatlis sahiri min ghairi istitabatin, bahwa kalau tertangkap tukang sihir itu wajib langsung dibunuh dan tidak boleh dimintai tobat. Tangkap, eksekusi, nggak ada cerita. Ini pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, dan ini pendapat jumhur mayoritas para ulama. Kenapa demikian? Karena dahsyatnya kemungkaran tukang-tukang sihir itu. Selain kekufuran, kezaliman, kemungkaran macam-macam ada pada tukang sihir. Dan pendapat ini dikuatkan oleh sahabat Rasul seperti Umar bin Khattab, memfatwakan bunuh tanpa dimintai tobat. Kemudian juga putranya Ibnu Umar, kemudian putrinya Hafsah, kemudian Abu Musa al-Ash'ari, dan juga Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menisbatkan ada 7 para ulama tabi'in juga menguatkan pendapat ini. Tangkap, bunuh, tidak dimintai tobat. Karena kemungkaran yang besar dari tukang-tukang sihir ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa sihir ini sangat bahaya, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Karena hakikat sihir itu di dalamnya tidak ada pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan cenderung merendahkan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, kata Allah. Padahal Allah sudah menciptakan kalian dalam tahapan-tahapan tertentu. Ayat ini cocok untuk tukang sihir, karena mereka memang dalam prakteknya tidak ada pengagungan kepada Allah. Bahkan mereka menganggap setan itu lebih kuat dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka meminta kekuatan kepada setan bukan kepada Allah. Makanya kenapa kemudian sihir ini sangat keji, karena tidak ada pengagungan sedikit pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada adalah mengolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengolok-olok ayat-ayatnya. Terkadang menulis ayat kursi dengan darah haid, terkadang menginjaknya, terkadang memberikan kotoran di atas Al-Quran, dan begitu seterusnya. Ini merendahkan Allah. Makanya sihir itu sebuah kekejian. Kemudian yang kedua, hakikatnya sihir dan praktek sihir ini, mereka mengingkari tentang keimanan dengan qada dan qadar. Mereka mengingkari tentang keimanan qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat praktek tukang sihir, mau dia tukang sihir yang dukun asli atau dukun palsu.
Mereka bisa dengan keyakinan mereka ketika membohongi orang-orang yang datang kepada mereka, mereka bisa menambah rezeki. Kalau Anda ingin usahanya maju, datang ke sini, saya kasih amalan ini, kasih amalan itu, kasih jimat ini, kasih jimat itu. Ikhwatu fiddin, tidak ada yang bisa menambah rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan jodoh kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tukang sihir ini sudah menolak takdir, seolah-olah dia yang menentukan takdirnya. Makanya kemudian tukang sihir ini penuh dengan kekejian di dalamnya. Kemudian juga praktek sihir ini juga menghilangkan tawakal kepada Allah. Karena rata-rata tukang sihir itu mereka meletakkan penyandaran mereka kepada syaitan, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tawakal itu artinya al-i'timadus sadiqu 'ala Allah. Seseorang menyandarkan diri, hati-hati mereka hanya diberikan kepada Allah, tetapi syaitan justru menjadi tempat sandaran tukang-tukang sihir. Mereka sudah menolak tawakal, artinya qillatut tawakkul 'ala Allah azza wa jalla. Termasuk juga tukang sihir itu atau praktek sihir itu ta'alluqul qalbi bil khurafati wal asatir. Umumnya tukang sihir itu tukang dongeng. Umumnya tukang sihir itu mereka para khurafat. Mereka akan menceritakan sesuatu yang tidak ada sebenarnya cerita-cerita itu. Mereka para pendusta. Dan juga wujudul waswas fi hayatil masur. Terkadang tukang sihir ini suka memberikan waswas kepada orang yang terkena sihir. Dan waswas datang dari syaitan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya, walaupun kita sudah tahu tentang hukuman tukang sihir, orang yang datang ke tukang sihir, tapi masih banyak saja sihir itu menyebar di mana-mana. Bahkan semakin ke sini makin banyak pula dukun sihir itu. Lalu apa penyebabnya? Kenapa kemudian makin ke sini makin banyak tukang sihir itu? Sebutkan para ulama, penyebab pertama kenapa sihir itu makin merebak karena al-jahlu bi syar'illahi azza wa jalla. Karena kebanyakan manusia mulai jahil terhadap syariat Allah. Kebanyakan manusia malas ngaji, malas untuk duduk di majelis ilmu, malas untuk membaca, malas untuk mendengarkan kajian. Padahal Allah sudah mudahkan. Sekarang pengajian itu Allah mudahkan lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Instagram, bisa didengar walaupun tidak harus hadir di majelis ilmu kan. Tetapi masyarakat kita ini lebih memilih menonton, mendengar tontonan yang lainnya dibandingkan kajian ilmu. Akhirnya mereka jahil terhadap syariat. Ketika mereka jahil terhadap syariat, maka itu pula yang dijadikan kesempatan tukang sihir untuk menampakkan sihirnya. Datanglah orang-orang yang mereka meminta penyembuhan. Dia sakit, tidak punya biaya. Ataupun orang yang sudah datang ke dokter, kata dokter, saya sudah angkat tangan mengobati kamu, kayaknya penyakitmu susah disembuhkan. Akhirnya dengar tetangga, dengar kawan, oh di sana ada dukun sakti itu, kau datang ke sana, ada juga orang yang sama penyakitnya dengan kamu, ke sana sembuh tuh. Lah ketika dia jahil dengan syariat, bahwa datang ke dukun itu hanya semata-mata bertanya saja, tidak membenarkan solatnya 40 hari dan 40 malam ditolak, macam mana sampai membenarkan? Maka dia telah keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah penyebabnya karena kejahilan terhadap syariat di sini. Maka menyebarlah dunia perdukunan, padahal sebenarnya dunia penipuan. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, al-madzalim. Banyaknya kezaliman. Di mana orang-orang yang merasa dizalimi karena dia tidak bisa membalas kepada orang yang berbuat zalim kepadanya, datang ke dukun dia, meminta supaya orang yang menyakitinya disantet, meminta kepada orang yang menyakitinya ditenun, meminta kepada orang yang menyakitinya supaya dia dihancurkan, dan begitu seterusnya kan. Lah banyaknya kezaliman yang merebak di tengah-tengah masyarakat, maka akan membangkitkan banyaknya tukang sihir. Mereka siap memberikan solusi kepada orang-orang yang terzalimi. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-khilafat az-zawjiyah.
banyaknya permasalahan dalam rumah tangga. Akhirnya kemudian banyak wanita-wanita atau istri-istri yang datang ke dukun. Entah tujuannya untuk supaya suami makin lengket dengan dia, atau tujuannya supaya cerai dengan suaminya, atau sebaliknya, suaminya datang ke dukun supaya istrinya tidak lari, atau boleh jadi ingin cerai dengan istrinya supaya dibuat masalah. Dan itu yang paling banyak rumah tangga muslim yang jauh daripada syariat, yang jahil dengan keimanan, mereka datang ke dukun. Dari sini makin banyaklah dukun-dukun itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, tughyanul maddati ala hayatil aktsari minan nasil yaum. Banyaknya persaingan dalam dunia usaha, dan mereka pun melampaui batas dan tidak tahu tentang aturan-aturan ekonomi. Terkadang gara-gara ada saingan orang jual bakso, sebelahnya buka jual bakso, marah dia, datang ke dukun, kemudian minta supaya saingan tukang bakso sebelahnya itu dihancurkan usahanya, dan begitu seterusnya. Jadi dalam dunia ekonomi juga ada tuh tersebar-sebar seperti itu, datang ke dukun untuk menghancurkan lawan bisnisnya, lawan ekonominya, lawan dagangnya. Maka dari sini makin banyaklah dukun-dukun itu, dan siap kemudian memberikan solusi. Kemudian juga yang kelima, ausaul qanawat, tersebarnya dunia elektronik, dunia medsos, ya. Sehingga yang dulunya tidak ada YouTube sekarang ada YouTube, dulu tidak ada Facebook sekarang ada Facebook, dulu tidak ada Instagram sekarang tidak ada Instagram, dulu tidak ada Twitter sekarang ada Twitter, dan macam-macam, ada TikTok dan yang semacamnya. Sehingga dukun-dukun itu hari ini mudah mempromosikan dirinya. Kalau dulu itu mempromosikan sesuatu itu sulit kan begitu. Sekarang tidak perlu dari rumahnya saja dia bisa mempromosikan, bahkan dia melakukan praktek perdukunan dan bisa live ditonton manusia. Maka makin banyak orang yang terbohongi dengan praktek-praktek perdukunan. Dan kita lihat akhir-akhir ke belakang ini kan, ada orang yang membuka praktek perdukunan dengan menjual berbagai macam senjata kesaktian yang kononnya pusaka-pusaka. Ada namanya keris karoma, batrek tasbih karoma, macam-macam karoma dinisbatkan kepada karoma kan itu. Rupanya keris itu juga bukan diambil dari gua, dia beli online COD juga tuh. Ya, baik. Akhirnya tertipu kan orang-orang itu. Padahal bukan dukun, penipu hakikatnya. Tapi dengan aktingnya dia bisa loh kemudian meyakinkan pasiennya itu bahwa dia bisa melakukan apa saja dan memenuhi permintaannya. Nah ini dengan tersebarnya alat-alat elektronik ini, medsos dan yang semacamnya, maka ini juga menimbulkan banyaknya bermunculan dukun-dukun itu. Bahkan ada organisasinya lagi, Perdunu. Ya. Perdunu itu Persatuan Dukun Nasional. Subhanallah. Sampai. Tapi ketika tidak laku dukun-dukun ini, mereka menggugat pakai pengacara. Berarti nggak sakti lah dukun ini. Kalau dia sakti harusnya laku lah kan gitu. Sama dengan ketika ramainya di negeri kita ini tentang demam batu aki. Itu yang jual batu aki kayak bener saja. Pak ini bagus pak batu aki, ini penglaris. Kau aja nggak laris kok. Kalau memang kau laris pandai dengan batu aki itu ngapain kau jual batu aki? Kan logikanya seperti itu. Jadi mereka itu pendusta sebenarnya. Termasuk juga banyaknya dunia hiburan, dunia maksiat, ya, di mana banyak wanita-wanita yang mereka menjajakkan dirinya di malam hari. Terkadang mereka datang ke dukun, kemudian membeli susu supaya lebih cantik, lebih laku, dan rata-rata dunia malam itu tidak lepas dari dunia perdukunan. Mereka lengket dengan dunia perdukunan. Entah untuk memajukan usaha hiburannya, entah untuk melariskan dirinya, dan begitu seterusnya. Lah dengan banyaknya bermunculan maksiat-maksiat di malam hari ini juga menjadikan banyaknya bermunculan dukun-dukun jadinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi. Kenapa kemudian dukun hari ini bertebaran di mana-mana?
Baik, kita masuk pada adrar as-sihr. Sihir ini memiliki banyak bahaya. Bahaya sihir ini bisa mengenai agama, bisa mengenai individu, bisa mengenai masyarakat, bahkan bisa mengenai akhlak. Jadi pengaruh sihir ini kemana-mana tuh. Pertama, bahaya sihir terhadap agama. Al-bu'du an dinillahi azza wa jal wa an aqidatis sahihati wa anir ridha bi qada'illahi wa qadari. Sihir ini membuat orang jauh dari Allah, jauh dari agama Allah, jauh dari akidah yang sahih, dan jauh dari keridhaan dengan qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Karena praktek sihir atau perdukunan itu secara otomatis menjauhkan orang dari agamanya, bahkan menjauhkan orang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena lihat terkadang syarat-syarat yang diberikan kepada orang-orang yang datang ke dukun itu rata-rata syaratnya menyelisih syariat. Kau jangan wudu selama jangan menyentuh air selama 40 hari contohnya. Loh, kalau seandainya tidak menyentuh air selama 40 hari berarti dia tidak boleh wudu lah. Kalau tidak boleh wudu, macam mana dia mau sholat kan? Akhirnya kufur lah dia. Ini yang pertama. Yang kedua, tabjilus saharati wa ahli sya'wadati wa ta'zimihim wal luju' ilaihim. Ketika kemudian menyebarnya dunia sihir dan membahayakan agama, karena kebanyakan orang-orang yang datang ke dukun-dukun, tukang sihir, tukang santet dan yang semacamnya, akhirnya mereka lebih mengagungkan mereka dibandingkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih yakin kepada mereka dibandingkan kepada Allah. Termasuk juga yang ketiga, alladzi yadhhabu lis-saharati wal quhan dhaifut tawakkul wal yakin billahi rabbil alamin. Orang yang pergi ke tukang sihir itu, maka mereka telah melemahkan tawakal mereka dan keyakinan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hilang tawakalnya, hilang keyakinannya. Dan tawakal itu artinya as-siqatu billah. Kita menanamkan keyakinan yang penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mana tawakal menurut Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Makanya ada satu kisah, Haywah ibn Shuraih, seorang alim, dia bersedekah. Setelah dia bersedekah, Allah subhanahu wa ta'ala ganti sedekahnya dengan ganti yang jauh lebih baik lagi. Menjadi sedekah 10 juta, tiba-tiba beberapa waktu setelahnya rupanya dia mendapatkan rizki lebih daripada 10 juta. Anak paman Haywah ibn Shuraih ini ingin meniru. Kok bisa ya pamannya itu mendapatkan uang banyak? Rupanya setelah dilihat-lihat dan ditanya, karena dia suka sedekah. Maka ditiru oleh anak pamannya, ibnu ammihi. Kemudian juga dia bersedekah. Rupanya setelah bersedekah, tak kunjung Allah mengganti sedekahnya. Jadi dia bertanya kepada Haywah ibn Shuraih ini, macam mana engkau bersedekah kemudian Allah ganti sedekahmu? Aku bersedekah kok tak diganti-ganti, katanya. Kata Haywah ibn Shuraih, ya karena engkau bersedekah itu sedekahmu coba-coba, tapi aku bersedekah dengan keyakinan, katanya. Kalau sedekahnya coba-coba karena melihat orang sedekah kemudian kaya, ikut sedekah supaya kaya, ya enggak akan kaya-kaya. Karena bukan itu caranya tawakal. Tawakal itu bukan bab coba-coba tajribah. Tawakal itu as-siqatu billah. Orang yakin full penuh kepada Allah. Itulah baru tawakal. Kalau kita yakin dengan sedekah kita Allah akan ganti, pasti Allah ganti. Tapi kalau coba-coba, kata Ustaz, kalau orang sedekah nanti kaya, sedekah kok saya nggak kaya-kaya, ya antum coba-coba saja masalahnya. Tidak ada keyakinan kepada Allah azza wa jalla. Lah orang-orang yang datang ke tukang sihir itu, mereka tidak yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian juga ketika sihir ini membahayakan agama, di antaranya intisyarus syirkiyah, menyebarnya kesyirikan di mana-mana. Menyebarnya kesyirikan di mana-mana, wa ibadatus syayatin, banyaknya orang-orang yang menyembah syaitan, wa naqsu fil iman, kurangnya keimanan dan malasnya dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga ta'alluqul qalbi bil khurafat wal akadzib, hati terpaut dengan perkara-perkara khurafat, perkara-perkara dusta dan yang semacamnya, termasuk banyaknya was-was dari syaitan.
Dan banyak lagi tentang madarat akan agama kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, madarat kepada individu. Kepada individu, kepada badan ataupun kepada jiwa. Pertama, orang yang terkena sihir biasanya badannya itu kan sakit-sakit. Jadi tukang sihir ini menyakiti orang yang disihir. Terkadang ada orang-orang yang terkena sihir itu sampai kemudian stroke, tidak mampu bangun dalam pembaringan, tidak bisa melihat manusia, hanya berbaring saja dalam kursi rodanya atau dalam kasur pembaringannya. Ini menzalimi orang. Dan orang yang terkena sihir, macam-macam penyakit datang. Nah, ini kan pengaruh sihir juga. Ya. Ataupun al-idrar bin nisa, bisa menyakiti wanita. Terkadang wanita hamil bisa keguguran. Ya. Ataupun orang yang harusnya bisa hamil dibuat tidak hamil. Ataupun mungkin melahirkan dengan cacat dan begitu seterusnya. Nah, ini juga bisa memadaratkan, termasuk ittirabat nafsiyah wal asabiyah. Ataupun terjadi masalah dengan jiwanya. Banyak orang yang terkena sihir itu jadi gila. Ya, jadi gila karena sihir ini kalau tidak ditemukan bukulnya dan orang-orang yang menyihir tidak mencabut sihirnya, itu terkadang bisa jadi gila. Ikhwatu fillah, muliakan Allah azza wajalla. Ataupun ziyadatul humum wal ghumum. Orang yang terkena sihir itu biasanya bingung, stres, gundah gulana, kolak dan begitu seterusnya. Lah ini juga pengaruh daripada sihir itu sendiri, memadaratkan jiwa manusia. Bahkan bisa sakit, bahkan bisa mati. Kemudian yang ketiga, bahaya kepada masyarakat. Di antaranya adalah al-adawatu wal baghdha bainal muslimin. Terjadinya permusuhan di antara kaum muslimin. Terkadang ibu dengan anaknya, ayah dengan anaknya, saudara dengan saudaranya, tetangga dengan tetangganya bisa musuhan loh gara-gara sihir. Artinya sihir itu bisa menjadikan permusuhan di antara kaum muslimin, baik dalam bentuk keluarga, tetangga ataupun kawan-kawan kita. Karena sihir ini kan tidak mesti perintah ataupun dikirim. Terkadang syaitan itu sengaja membuat penyakit dalam mata-mata yang hasad, penyakit ain. Dan ain itu bagian daripada sihir. Ya. Jangan salah, orang-orang yang hasad itu sebagian mereka ada setan yang bertengger di kedua matanya, kemudian menimbulkan penyakit ain. Lah penyakit ain ini kata Rasul, kebanyakan orang mati, mayoritas orang mati di dunia ini gara-gara kena ain. Ingat ya, kebanyakan mayoritas orang yang meninggal di dunia ini gara-gara penyakit ain. Cuman kita tidak sadar saja. Mungkin matanya orang hasad melihat kita yang tadinya kita jarang sakit, akhirnya sakit-sakitan. Ya. Lah, kemudian dengan sakit-sakitan ini makin parah, kemudian mati. Kenapa Nabi SAW sampai mengajarkan kepada kita doa-doa supaya kita berlindung kepada Allah dari penyakit ain ini? Karena kebanyakan orang mati itu gara-gara ain masalahnya. Ini kan bahaya sihir, ya kan? Termasuk juga bahaya sihir di masyarakat itu man'uz zawaj. Orang yang banyaknya orang tidak mau menikah. Ada orang-orang yang tidak mau menikah. Itu ada dua, kalau ada anak muda atau anak gadis sudah tua kok nggak menikah, boleh jadi dua perkara. Pertama, mungkin dia punya kelainan, ya punya kelainan atau penyakit. Yang kedua, atau dia kena sihir. Kena sihir. Kecuali kalau dia itu memang menyibukkan dengan ilmu dan mengajarkan ilmu. Seperti banyak para ulama yang mereka tidak menikah, seperti Ibnu Taimiyah tidak menikah. Kemudian juga Imam Nawawi tidak menikah, dan banyak para ulama yang sampai tua tidak menikah sampai meninggal karena mereka disibukkan dengan belajar dan berdakwah. Kemudian juga di antara bahayanya adalah hadmul buyut wa muba'adatu bainal azwaj. Banyaknya perceraian di dalam rumah-rumah kaum muslimin itu karena sihir. Banyaknya keretakan, banyaknya perceraian, bahkan banyaknya anak yang durhaka dengan orang tua atau sebaliknya, itu terkadang disebabkan karena sihir.
Ini secara umum bahaya di masyarakat. Kemudian bahaya secara akhlak. Bahaya secara akhlak. Menimbulkan asyarr wal khabatsu haitsu ma kana wa yakrahul amn wat tuma'ninah. Terkadang orang yang terkena sihir itu ada yang bawaannya itu berbuat jahat. Tidak ada ketenangan dan dia membenci kepada orang lain. Dan itu akhlak yang buruk akibat terkena sihir. Ataupun itharul fawahish, tersebarnya fahisha perzinahan dan yang semacamnya, terkadang itu terkena sihir. Dan banyak lagi karena sudah azan ya. Adapun bagaimana cara menghadapi sihir, insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.